yang diabadikan dalam satu panji yang kemudian lahirlah pada masa itu, yaitu Tombi Safika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel Tegalampa Ladolani. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang kisah Raja Samsa Alamu. Raja Samsa Alamu merupakan Raja Kahedupa yang kedua yang dinobatkan pada sekitar tahun 1310 Masehi pasca mangkat Raja Tongka Alamu atau raja pertama kerajaan Kahedupa yang adalah ayah kandungnya. Raja Samsa Alamu merupakan anak dari Latongka Alamu dan Wabai Baeng. Kemudian ia menikah dengan seorang putri yang bernama Wasamo, yang adalah anak dari Laserefaha atau Pangilia Para atau Panglima Perang Kerajaan Kahedupa yang pertama. Di awal masa kepemimpinannya sebagai Raja Kahedupa, kemudian Latongka Alamu merekonstruksi ulang sistem pertahanan kerajaan Kahedupa dengan membangun atau melengkapi kembali benteng kerajaan Kahedupa di Palea, yang awalnya hanya dibangun oleh Raja Tongka Alamu atau Raja Kerajaan Kahedupa yang pertama. Itu terdiri dari 4 gerbang besar, yaitu Lavanaga sebagai gerbang utama, kemudian Lavamontu, yang ketiga Lava Te, dan yang keempat adalah Lava Sambalagi. Nah, keempat lava inilah yang menjadi gerbang kerajaan Kahedupa di awal-awal pembangunannya. Nah, ketika Raja Samsa Alamu menjabat sebagai Raja Kahedupa yang kedua, kemudian dia merekonstruksi ulang benteng kerajaan Kahedupa itu yang dilengkapi dengan 7 lava. Hingga pada masa pemerintahannya bertambah 3 lava yang baru, yaitu Lava Langgir, Lava Tampara, dan Lava Horuo, yang terbentang di seluruh kerajaan, benteng kerajaan Kahedupa di Palea. Nah, setelah itu banyak sekali terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Raja Samsa Alamu, karena pada masa pemerintahannya juga di sekitar 1350-an Masehi,
sampai satu rombongan pasukan Tartar atau pasukan Mongol ke kerajaan Kehidupa. Mereka pertama kali memasuki wilayah kerajaan Kehidupa itu dengan berlabuh di wilayah Saru-Saru atau di wilayah Tampara, sehingga karakteristik orang Mongol yang memiliki sifat alamiah yang selalu ingin menginvasi wilayah-wilayah yang baru mereka temukan, maka mereka melakukan invasi di wilayah sekitar wilayah Saru-Saru. Nah, dengan kemampuan pasukan Mongol yang dipimpin oleh Komandan Ladonda atau sebagian sumber-sumber lisan menyebutkan bahwa pasukan Mongol yang sampai ke wilayah Kehidupa itu dipimpin oleh Laksamana Chongha, atau di Kehidupa ia dikenal dengan nama Komandan Ladonda, beserta istrinya yang bernama Kunfi, atau di Kehidupa ia familiar dikenal dengan nama Warumpi. Nah, sesampainya mereka di sana, tentu menaklukkan wilayah-wilayah Saru-Saru itu. Ketika berhasil mengalahkan beberapa kakado yang ditugaskan untuk menjaga wilayah seputaran di sekitar wilayah pantai Saru-Saru itu. Nah, mereka bukan hanya menduduki wilayah itu, tapi juga menyebarluaskan keyakinan mereka, yaitu kepercayaan syamanisme yang merupakan kepercayaan nenek moyang Mongol. Nah, maka pada akhirnya sampailah di istana Kehidupa di Palea tentang desas-desus pendudukan atau penguasaan wilayah kerajaan Kehidupa oleh pasukan Mongol. Nah, sehingga informasi ini dengan begitu cepat tersebarluaskan di seluruh wilayah Kehidupa, yang memang menimbulkan kekhawatiran di kalangan orang-orang Kehidupa, sehingga kerajaan Raja Samsa Alam demi menjaga kedaulatan wilayah kekuasaannya, maka melakukan penyerangan terhadap Komandan Ladonda beserta pasukannya. Nah, yang saat itu memang Komandan Ladonda yang sudah berada di wilayah itu telah berhasil membangun benteng pertahanan secara darurat, sehingga pasukan kerajaan Kehidupa yang dipimpin langsung oleh Raja Samsa Alamu ini tidak mudah menaklukkan kembali Komandan Ladonda, walaupun pada akhirnya kembali ditaklukkan dan seluruh wilayah yang dikuasai oleh Mongol diambil kembali oleh Raja Samsa Alam. Namun kekhawatiran yang melanda Raja Samsa Alam, jangan sampai di kemudian hari Komandan Ladonda ini beserta pasukan-pasukannya yang masih hidup ini melakukan upaya pemberontakan terhadap kerajaan Kehidupa. Maka
dibangunlah, disepakatilah semacam konsensus antara Raja Samsa Alamu dan Komandan Ladonda yang diabadikan dalam satu panji yang kemudian lahirlah pada masa itu, yaitu Tombi yang diabadikan dalam satu panji yang kemudian lahirlah pada masa itu, yaitu Tombi Safika atau Tombi Ladonda, yang menjadi bukti bahwa telah terjadi konsensus atau telah terjadi kerjasama, kesepakatan antara Komandan Ladonda dan Raja Kahedupa. Tetapi panji-panji itu kemudian memiliki batasan-batasan di dalam mengibarkannya, bahwa sekalipun merupakan hasil dari konsensus atau panji yang dilahirkan dari latar belakang konsensus persepakatan, tetapi kemudian panji itu atau bendera Ladonda atau Tombi Safika ini kemudian tidak bisa dikibarkan di sembarang tempat di wilayah kerajaan Kahedupa, karena salah satu sifat bendera itu yang terkandung di dalamnya, bahwa bendera itu dikibarkan khusus di wilayah yang pernah dikuasai oleh atau ditaklukkan oleh pasukan Mongol. Nah, salah satu sifat bendera itu, salah satu makna secara filosofis dari bendera Ladonda itu memang menegaskan tentang wilayah-wilayah yang pernah ia kuasai, sehingga walaupun sudah terjadi penyatuan, konsensus antara dia dengan Raja Kahedupa, maka bendera ini pun tidak bisa dikibarkan keluar dari benteng Ladonda. Nah, namun lahirnya bendera Safika juga memberikan ruang kepada Ladonda untuk secara bebas bepergian atau memasuki seluruh wilayah Kahedupa, termasuk wilayah pusat dari kerajaan Kahedupa, yaitu benteng di Palea. Nah, di dalam proses penyatuan dari kedua bangsa ini atau kedua antara kerajaan Mongol atau pasukan Mongol dan kerajaan Kahedupa, maka Ladonda sudah memiliki akses sejak dikibarkan Tombi Safika. Dia sudah memiliki akses untuk memasuki benteng Kahedupa atau benteng kerajaan Kahedupa. Nah, ketika ia sampai di Kamali di Palea, di benteng kerajaan Kahedupa, maka sebenarnya dia mendengarkan syair-syair yang dilantungkan oleh masyarakat Kahedupa, sehingga memang secara sepakat seluruh sumber yang ada bahwa pada zaman inilah, pada zaman Muhammad Samsa Alamu ini, Laryangi dalam bentuk perpaduan gerakan, tarian, syair, dan iringan musik itu diciptakan. Laryangi dalam wujud
seperti yang kita saksikan hari ini itu memang tercipta atau lahir pada masa pemerintahan Raja Syamsa Alam. Karena yang menciptakan kombinasi atau perpaduan antara gerakan syair-syair, iringan musik, sampai kepada atribut yang digunakan yang merupakan artikulasi dari seluruh peradaban kehidupan yang berdialektika dengan budaya-budaya orang Mongol, itu terekam secara kompleks di dalam gerakan tarian Laryang itu. Nah, kita kembali kepada Raja Syamsa Alam yang merupakan raja kedua kerajaan kehidupan. Nah, ketika ia berhasil atau selesai membangun, merekonstruksi kembali benteng kerajaan kehidupan di Palea yang dilengkapi dengan 7 lava atau 7 gerbang, yang dikonstruksi dengan benteng sistem berlapis, maka ia pun melakukan komunikasi dengan penguasa-penguasa wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaannya untuk memperkuat sistem pertahanan kerajaan kehidupan di seluruh wilayahnya yang ada, sehingga ia membangun benteng-benteng yang dianggap riskan atau potensial diserang oleh musuh, hingga benteng-benteng yang ada ini menjadi semacam sentral informasi dan komunikasi di dalam menjalin atau memperkuat sistem pertahanan di seluruh wilayah kerajaan kehidupan. Nah, pada masa pemerintahannya memang ada begitu banyak benteng pertahanan yang berhasil dibangun. Nah, inilah juga yang merupakan salah satu keberhasilan Raja Syamsa Alam ketika ia menjabat raja kerajaan kehidupan. Nah, benteng apa saja yang dibangun pada masa pemerintahan Syamsa Alam, yaitu sekurang-kurangnya kurang lebih ada 8 benteng yang berhasil dibangun pada masa ini. Nah, yang pertama ada benteng Lagoga, kemudian ada benteng Kasidaa, ada benteng La Sambokamboka, kemudian ada benteng Darawa di Lentea, ada benteng La Bomba, ada benteng Wadabu dan benteng Torombuluruha, serta benteng Tobelo. Nah, beberapa benteng yang ada ini menambah, melengkapi, menjadi perkuat atau sistem pertahanan kerajaan kehidupan yang memang memperkuat benteng yang sudah ada sebelumnya. Nah, ada benteng Pangilia yang menjadi sentral dari wilayah Sara-Sara Fungka di wilayah timur. Ada benteng Patua yang merupakan sentral pemerintahan Sara-Sara Fungka di wilayah tengah, dan ada benteng Horuo
sebagai sentral pemerintahan Sara Fungka di wilayah Siop atau sebelah barat. Nah, kemudian ada benteng yang menjadi sentral kerajaan kehidupan di Palea. Sehingga benteng yang dibangun pada masa pemerintahan Syamsi Alam ini melengkapi makin menjadikan sistem pertahanan kerajaan kehidupan itu makin kompleks. Nah, sehingga di masa pemerintahannya wajah kerajaan kehidupan itu dikonstruksi menjadi kerajaan yang memiliki sistem pertahanan yang kuat. Nah, ketika penyatuan, ketika menjalin hubungan dengan Komandan Ladonda ini terjalin begitu erat. Pada masa pemerintahannya juga La Serevaha yang adalah Pangilia Para atau Panglima Perang pertama kerajaan kehidupan yang dinobatkan, yang diangkat pada masa pemerintahan Raja Tongka Alamu, ini kemudian meninggal. Sehingga Pangilia Para, posisi atau jabatan Pangilia Para ini diserahkan kepada Komandan Ladonda berdasarkan kepiawaian Komandan Ladonda dalam memimpin pasukan, dalam keahliannya di dalam melatih pasukan, sehingga jabatan Pangilia Para atau Panglima Perang Kerajaan Kehidupan ini diserahkan. Raja Syamsi Alamu mengangkat Ladonda sebagai pengganti La Serevaha. Nah, beberapa manuskrip yang ada, Komandan Ladonda ini memperkuat ketika dia menjabat sebagai Panglima Perang Kerajaan Kehidupan. Konon ia memperkuat sistem pertahanan armada laut. Nah, sehingga pada masa-masa Komandan Ladonda menjabat sebagai Panglima Perang Kerajaan Kehidupan, istilah Pangilia Para yang merupakan jabatan Panglima Perang ini mulai terbiasa berubah nama jabatan itu dengan Kapita. Jadi pada masa pemerintahan Syamsi Alamu dengan Komandan Ladonda sebagai Panglima Perang, maka sesungguhnya nama ini mulai berubah, bukan lagi sebagai Pangilia Para, tapi sebagai Kapita. Nah, jadi Kapita merupakan Panglima Perang Kerajaan Kehidupan yang berubah penamaan itu pada masa pemerintahan Syamsi Alamu yang dijabat oleh Komandan Ladonda. Nah, sepintas tentang kisah Raja Syamsi Alamu. Saksikan terus lanjutan kisahnya di postingan-postingan selanjutnya di channel Tegalampa Ladolane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.